Pembangunan yang melihat memperhatikan apa saja sih risiko-risiko bencana yang ada, kita kurangi risiko bencana yang ada dan jangan sampai menumbuhkan memunculkan risiko baru gitu kan. Dan disinilah yang kadang-kadang kita penuh tantangannya ya gitu, di mana eksploitasi sumber daya alam yang tinggi, ada perubahan iklim, ada urbanisasi, ada tensions, ada pengaruh antar kelompok juga ya gitu. Terkait peta jalan PRBBK tadi Pak yang saya sebut, yang tujuannya itu menjaga kedaulatan dan kemandirian komunitas, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu bisa diceritakan Pak, apa yang membuat peta jalan ini penting gitu Pak? Halo sahabat tangguh, disiarkan dari J Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat datang di podcast BNPB edisi Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference Adexco 2025. Kali ini bersama saya, Muhammad Bintang. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah pesisir sangat rentan terhadap bencana. Dari penanggulangan bencana tidak bisa hanya reaktif, tetapi kita perlu preventif dengan penguatan komunitas. MPBI sejak awal berdirinya konsisten mendorong ketangguhan berbasis komunitas dan baru-baru ini meluncurkan peta jalan PRBBK 2024-2045 untuk memperkuat kedaulatan dan kemandirian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Saat ini telah bergabung bersama kita Bapak Dr. Afianto Amri selaku Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia yang akan berbagi informasi tentang mengapa Indonesia butuh strategi nasional untuk pesisir dan pulau kecil. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Bintang. Baik. Sebagai permulaan Bapak, MPBI ini sendiri dibentuk sejak tahun 2003, tepat beberapa waktu sebelum terjadi tsunami Aceh. Bisa dikatakan saat itu MPBI sudah memikirkan langkah preventif, bukan hanya terkait kedaruratan, tanggap darurat sebagai macam. Kira-kira bagaimana ya Pak awal mula atau latar belakang MPBI ini dibentuk dan visi besarnya itu seperti apa? Baik, terima kasih banyak Mas Bintang. Jadi memang MPBI dibentuk pada tahun 2003, 3 Maret 2003, yang memang itu diinisiasi oleh para pendiri sebagai wadah perkumpulan ya gitu, dan di mana itu bisa anggotanya itu adalah individu, bisa itu dari pemerintah, dari akademisi, dari LSM, dari media, yang memang visinya itu adalah MPBI sebagai sumber mata air untuk penanggulangan bencana. Kalau kita kan metaforanya, kalau kita lagi kehausan itu kan kita mencari sebuah mata air untuk menghilangkan hausnya kita ya gitu, dan disinilah harapan para founding membersnya MPBI ini adalah bagaimana kita bisa menggali ilmu, kita bisa membahas mengenai keresahan-keresahan kita, kekhawatirannya kita seperti apa, tantangan-tantangan terbarunya seperti apa, dan juga bagaimana kita bisa mencari solusi ya gitu untuk membangun ketangguhan bencana di Indonesia dan juga dan juga di internasional ya gitu. Kita melihat bahwa Indonesia itu sangat kaya, banyak pembelajarannya, kita sudah banyak pengalaman dan dari berbagai macam jenis kejadian bencana. Jadi justru ini juga harapan kita bagaimana Indonesia bisa berkontribusi ke dunia ya gitu, untuk berbagi pengalaman, berbagi pembelajaran, dan juga inovasi-inovasi yang terkini. Baik Pak. Terkait dengan visi terkait wadah dan platform itu juga salah satunya yang baru-baru ini disusun atau diresmikan itu terkait peta jalan PRBBK tadi Pak yang saya sebut.
eh, yang tujuannya itu menjaga kedaulatan dan kemandirian komunitas, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu bisa diceritakan Pak, apa yang membuat peta jalan ini penting gitu Pak? Dan bagaimana pendekatan ini berbeda dari pendekatan-pendekatan yang digunakan sebelumnya gitu Pak? Nah, itu menarik ya. Jadi memang betul tahun lalu kita sudah meluncurkan peta jalan PRBBK dan ini memang visinya dari 2004 sampai ke 2024 sampai 2045. Di mana kita melihat PRBBK sendiri atau pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas itu kan sudah dilakukan udah puluhan tahun ya gitu. Mungkin hampir 20 sampai 30 tahun sebelum dari sekarang gitu. Nah, kita sudah melihat bahwa lingkungan kita berubah, masyarakat kita juga sudah sangat dinamis dan juga ancaman bencananya juga semakin beragam ya gitu. Sehingga kita merasa sudah saatnya lah kita melihat inovasi-inovasi, perubahan-perubahan metode, fokus prioritas yang lain gitu ya, yang kita melihat bahwa pertama kita tidak bisa one size fits all gitu. Jadi metode pembangunan ketangguhan di pegunungan akan berbeda dengan membangun ketangguhan di pesisir. Membangun ketangguhan untuk anak-anak akan beda dengan teman-teman di penyandang disabilitas gitu ya. Nah, di peta jalan ini yang memang berbeda itu adalah kita melihat Indonesia itu dibagi jadi beberapa wilayah atau region. Di mana region ini masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, memiliki kekhasannya sendiri, sehingga dia membutuhkan metode-metode dan intervensi yang sesuai gitu, sehingga tidak bisa kita copy paste apa yang dilakukan di Jogja untuk teman-teman di Maluku Utara gitu misalnya. Tidak bisa kita copy paste apa yang teman-teman lakukan di Sumatera Barat untuk digunakan di Papua gitu. Hal-hal seperti inilah yang makanya kita menekankan pentingnya peta jalan ini. Pertama adalah untuk menyamakan persepsi, membangun sinergi. Juga kita harapkan juga ada kolaborasi bersama karena kita juga tahu semakin kesini itu semakin sumber daya kita semakin sedikit dan sedangkan aktor-aktornya semakin banyak. Betul. Sehingga disinilah yang pentingnya kolaborasi, bagaimana kita melihat kekuatan masing-masing, kelebihan masing-masing, akademisi itu bagusnya di mana, LSM ini bagusnya di mana, teman-teman faith-based organization itu seperti apa, pemerintah pusat dan daerah gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang kita pingin koordinasi dan kolaborasi itu bisa semakin terjalin ya gitu, dan juga tetap kuat dalam kewilayahannya juga gitu. Topik-topik terbaru juga seperti aksi antisipasi, perubahan iklim, isu-isu inklusi, pentingnya forum PRB, dan forum-forum lainnya itu juga kita bahas di peta jalan ini, dan rencananya kita juga gunakan ini untuk komunikasi kita dengan para donor, para penyandang dana, para aktor-aktor pelaku kemanusiaan, para pemerintah pusat dan daerah, sehingga kita juga bisa melangkah di jalan yang sama ya gitu. Jadi terkait PRBBK tadi dikatakan bahwa memang menyatukan berbagai macam masukan dari pihak-pihak lain, baik akademisi, baik pemerintah sendiri, baik stakeholder lain gitu ya Pak. Terus juga tadi dimention terkait perubahan iklim. Nah ini yang ingin saya tanyakan terkait pembangunan Pak. Pembangunan sendiri itu kan sering membawa risiko baru. Salah satunya terkait alih fungsi lahan dan yang tadi perubahan iklim itu tersebut Pak. Dari MPBI sendiri bagaimana ya Pak strategi dalam meminimalisir peningkatan kerentanan akibat atau yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut gitu Pak? Ya menarik sekali ya. Dari MPBI sendiri kita sangat mendorong pembangunan ya gitu. Tapi pembangunan seperti apa sih? Pembangunan yang berkelanjutan ya gitu. Pembangunan yang melihat memperhatikan apa saja sih risiko-risiko bencana yang ada. Kita kurangi resiko bencana yang ada dan jangan sampai menimbulkan atau memunculkan resiko baru gitu kan. Dan disinilah yang kadang-kadang kita penuh tantangannya ya gitu, di mana eksploitasi sumber daya alam yang tinggi, ada perubahan iklim, ada urbanisasi, ada tensions, ada pengaruh antar kelompok juga ya gitu. Nah, disinilah kita ngelihat bahwa
peran-peran sinergi, koordinasi kita, pemetaan perannya dan kelompok-kelompok di masyarakat gitu untuk mengetahui kekuatan-kekuatannya. MPBI sendiri kita banyak melakukan peningkatan kapasitas melalui training-training, kita juga menyusun panduan, membuat forum-forum, konferensi. Itu kan fungsinya adalah agar kita bisa bersatu padu ya gitu. Karena ini membangun ketangguhan itu tidak hanya bisa dilakukan sekelompok kecil masyarakat aja ya gitu. Ini Betul, kita Pak. harus bersama-sama. Ada kalimat disaster is everybody business gitu. Jadi memang ini adalah kerjasama kita semua ya gitu, dan semua orang memiliki peran dalamnya. Baik, Pak. Juga terkait MPBI ini bergerak di bidang inovasi gitu ya, Pak. Inovasi, apakah saat ini MPBI itu posisinya sedang mendukung atau mengembangkan inovasi kebencanaan gitu, Pak? Terkhusus yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil gitu. Ya, salah satunya memang mengapa kita ingin mencuatkan topik pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kita melihat ini sesuatu yang urgent dan mendesak ya gitu. Karena kita belum pernah menghadapi jenis ancaman seperti ini untuk kawasan pesisir. Karena biasanya Indonesia itu terbiasa untuk menghadapi banjir, longsor, gempa dan tsunami ya gitu. Kawasan pesisir itu dinamikanya sangat menarik karena selain dia punya population growth, peningkatan penduduk dan juga pertumbuhan ekonomi, ada juga kenaikan permukaan air laut, Betul. ada intrusi air laut sehingga juga mengurangi ketersediaan air bersih. Lalu juga ada penurunan permukaan lahan gitu, dan pemberdayaan ekonomi di wilayah kawasan pesisir juga cukup kompleks ya gitu, di mana banyak instansi-instansi terkait yang berperan gitu. Nah, salah satu pembelajaran yang kita miliki dari kebencanaan itu adalah tentang relokasi, yang nanti kita akan bahas di topik besok ya di Iya. Adexco hari Jumat. Di sini kita melihat bahwa relokasi pasca bencana itu belum ada panduannya, belum ada frameworknya, belum jelas nih siapa sih yang seharusnya terlibat dalam hal proses relokasi gitu ya. Pembelajaran ini kita bawa untuk teman-teman di kawasan pesisir. Karena apa? At some point gitu ya, dengan fenomena kenaikan permukaan air laut, mereka akan mendapatkan opsi apakah mereka akan stay, apakah mereka akan bertahan, atau mereka harus pindah gitu ya. Nah, proses pemindahan orang ini kan suatu yang perlu kita perhatikan ya gitu. Bagaimana tentang fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, gimana penghidupannya, prosesnya seperti apa, apakah ada hak miliknya, lahannya seperti apa dan seterusnya. Nah, kita ingin memulai diskusi ini untuk memetakan stakeholder terkait, karena yang kita khawatirkan itu adalah apabila sudah terjadi kejadiannya, ini mungkin baru terjadi 5-10 tahun yang nanti ya gitu. Tapi kalau tidak kita rencanakan dari sekarang, kita akan sangat susah gitu. Di saat ini Indonesia sendiri sudah banyak ya contoh-contoh yang bisa kita pelajari dari di Demak, Pekalongan, Semarang, di Jakarta Utara. Banyak sekarang wilayah-wilayah kawasan pesisir yang padat penduduk, yang akhirnya tidak memiliki banyak opsi ya gitu untuk apakah mereka akan bertahan dan beradaptasi atau mereka harus pindah, dan di sisi lain juga banyak negara-negara lain yang sebenarnya sudah mulai melihat ke situ ya gitu. Misalnya contohnya seperti negara-negara seperti Fiji, kawasan-kawasan Pasifik, negara di Filipina, di Australia, mereka sudah banyak hal yang mereka gunakan gitu ya, mereka gali untuk proses relokasi gitu. Nah, disinilah yang kemudian kita ingin melihat seperti apa sih rencana komprehensifnya untuk warga kawasan pesisir ya gitu, blueprintnya seperti apa, untuk pengembangan ekonomi seperti apa, pengembangan ketangguhan bencana seperti apa, termasuk juga berbagai macam opsi-opsi yang ada.
Jadi pertanyaan tadi sekaligus penutup pembicaraan kita, Pak. Dapat disimpulkan bahwa MPBI ini tidak bergerak sendiri gitu ya, Pak. Bergerak bersama akademisi dengan beberapa pihak lain seperti pemerintah sendiri. Juga MPBI ini terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga ingin melihat contoh-contoh dari daerah lain dan juga menerapkan di Indonesia terkait beberapa inovasi kebencanaan khusus yang bisa diterapkan langsung dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat gitu, Pak. Baik, mungkin itu pembicaraan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak pada Bapak Dr. Afianto Amri yang sudah bercerita terkait mengapa Indonesia butuh strategi nasional untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk sahabat tangguh, jangan lupa hadir di Adexco edisi keempat di JEXPO Kemayoran, Jakarta pada tanggal 10 sampai 13 September 2025. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Salam tangguh. Salam tangguh.